Halo nakama, kembali lagi bersama kami di Cenime, cerita anime. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang sangat keren dengan judul Tojima Want to be Kamen Rider, di mana anime ini menceritakan tentang seorang pria parubaya yang semenjak kecil memimpikan menjadi sosok Kamen Rider. Terinspirasi dari sosok pahlawan favoritnya yaitu Ksatria Baja Hitam. Setiap hari ia selalu menonton aksi sang pengendara bertopeng tersebut dan kemudian menjadikannya sebagai panutan hidup. Kekaguman mendalam itu perlahan mengubah arah hidupnya hanya untuk menjadi sosok rider sejati. Scene kemudian menceritakan saat sang tokoh utama masih duduk di bangku SMA. Pria bernama Tojima pernah menerima pernyataan cinta dari seorang gadis bernama Emily. Namun ternyata itu hanyalah bagian dari aksi perundungan yang dilakukan geng preman sekolah, dan Emily sendiri adalah kekasih ketua geng tersebut. Dalam perjalanan pulangnya, Tojima teringat masa lalunya di mana betapa ia sering menyendiri dan tak pernah ikut bermain dengan anak-anak kompleks sebelah. Bukan karena ia tertutup, melainkan karena ia merasa tak ingin menjadi peniru, melainkan pahlawan sejati seperti idolanya. Tak lama kemudian, Emily datang menghampirinya dengan wajah menyesal, memohon maaf atas kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Singkat waktu, terlihat Tojima dan Emily yang mulai akrab dan saling membuka diri, hingga suatu masa tiba-tiba mereka terusik oleh kedatangan 3 preman dari tetangga. Mereka mengira jika Emily sudah putus dari Kidogawa, sang ketua geng SMA. Sehingga si pemimpin preman berambut pirang langsung mencoba mengajaknya berpacaran. Saat Emily menolak dan dipaksa ikut, Tojima pun tentu tidak tinggal diam. Hingga pertarungan pun terjadi. Tojima berhasil menjatuhkan si pemimpin preman, membuat 2 anak buahnya langsung menyerang tanpa berpikir. Kekalahan itu menimbulkan dendam di hati si pemimpin, yang kemudian menculik Emily bersama gengnya untuk memancing Tojima datang ke sekolah Kidogawa dan membalas dendam. Mereka menantang Tojima untuk muncul jika ingin menyelamatkan Emily. Terlihat situasi sekolah pun kacau. Murid-murid terheran karena geng Kidogawa dan para guru belum juga datang. Namun Tojima, tanpa berpikir panjang, langsung maju menghadapi mereka demi menyelamatkan Emily. Ia berusaha menasihati mereka dengan kata-kata bijak, tetapi justru membuat geng preman itu makin marah dan mengajarnya habis-habisan. Sesaat Tojima hampir tak sadarkan diri, tangisan Emily menggema membangkitkan semangatnya yang sempat padam. Ia pun melakukan sesuatu yang awalnya dianggap memalukan oleh semua orang, membuat mereka menertawakannya. Namun, justru menjadi titik baliknya. Dalam momen yang tak terduga, Tojima melakukan henshin dan berhasil mengalahkan seluruh lawannya. Namun, alih-alih berakhir manis, Emily justru menghancurkan momen penuh perjuangan itu dengan alasan sepele. Ia mengaku takut dengan wajah Tojima yang babak belur, bukan karena aksi henshinnya yang memalukan. Walau Emily tahu bahwa Kamen Rider dan soccer hanyalah kisah fiksi di televisi, Tojima yang kini berumur 40 tahun masih menyimpan harapan bahwa semua itu bisa menjadi nyata. Tak lama setelah itu, suara keras dari luar membuat Tojima dikunjungi tamu tak diundang. Awalnya ia mengira itu monster soccer sungguhan, namun ternyata hanya seekor beruang raksasa setinggi 3-4 meter. Meskipun sempat diserang, beruang itu akhirnya pun kabur, ketakutan karena ulah Tojima yang tak sengaja menakutinya. Beberapa hari kemudian, Tojima pergi ke toko mainan untuk menjual semua koleksi Kamen Rider miliknya. Alasannya bukan karena uang, melainkan karena ia tak ingin koleksinya dibuang setelah dirinya meninggal nanti. Suatu hari, saat sedang bersantai dan membuka media sosial, Tojima kaget melihat berita tentang kemunculan soccer di dunia nyata. Tetapi ternyata, soccer yang dimaksud hanyalah kelompok penjahat yang sedang merampok saja. Keesokan harinya, di tempat kerja, Tojima mendengar rekan-rekannya membicarakan kemunculan soccer KW, yaitu para penjahat bertopeng yang merampok di berbagai tempat. Salah satu dari mereka akhirnya tertangkap dan mengaku bahwa ia merasa mendapat kekuatan aneh setiap kali memakai topeng soccer, seolah disugesti oleh sesuatu yang lebih besar. Karena insiden ini pun, pihak berwajib meningkatkan patroli untuk mengantisipasi aksi kelompok itu. Suatu hari, Tojima memutuskan pergi ke sebuah festival untuk menenangkan pikirannya. Setelah sedikit bernostalgia dengan masa kecilnya, ia membeli takoyaki dan menikmati cemilan itu tak jauh dari stand penjualnya. Pada saat bersamaan, muncullah 3 sentoin KW, para penjahat bertopeng yang sebelumnya muncul di Barita, yang tengah beraksi atas perintah bos mereka bernama Nakao Hachiro, seorang pria dengan suara berat. Alasan Nakao menjadi penjahat pun terbilang konyol. Ia memilih jalan kejahatan hanya karena lebih menyukai sosok soccer dibandingkan Kamen Rider.
Si ketiga perampok itu membuat kekacauan di sekitar stand takoyaki, di mana saat melihat hal tersebut, Tojima tidak tinggal diam. Ia pun segera berlari menuju kios penjual topeng dan membeli topeng Kamen Rider Ichigo, yang mana begitu mengenakannya, Tojima merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada semangat lama yang bangkit kembali dalam dirinya. Sementara itu, orang-orang di sekitar hanya menonton tanpa berbuat apapun, seperti netizen yang sibuk menonton tanpa membantu. Tojima pun melangkah maju untuk melindungi sang penjual takoyaki. Sedangkan di sisi lain, Nakao yang menyaksikan kejadian tersebut memilih menonton anak buahnya bertarung melawan Kamen Rider yang tampak konyol tapi bertekad kuat. Semua aksi itu pun direkam oleh orang-orang di sekitar. Namun Tojima menegaskan bahwa dirinya bukan sekedar Rider KW, melainkan seorang pejuang sejati yang membawa semangat Kamen Rider sesungguhnya. Dengan penuh keyakinan, Tojima pun mengambil posisi bertarung. Dalam waktu singkat, 2 dari 3 Shocker KW berhasil ia kalahkan. Lawan terakhir yang bertubuh paling besar menjadi sasaran tendangan pamungkas ala Rider klasik era Showa. Serangan itu pun membuat semua orang terdiam, bahkan Nakao sendiri terpaku kaget melihat ketiga bawahannya tumbang begitu cepat. Berita tentang aksi heroik Tojima pun menyebar luas, hingga terbaca oleh seorang guru SMA bernama Okada Yuriko, yang dikenal cantik dan memesona, di mana saat ia sedang mengajar, salah satu muridnya bernama Asano terlihat tidak bisa lepas dari pandang dirinya. Setelah Yuriko selesai membacakan sajak klasik, ia meminta Asano untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa modern. Namun karena terlalu gugup, Asano pun malah salah ucap dan menyebut my wife menjadi my teacher. Sepulang sekolah, Asano yang terpesona dengan sosok gurunya mulai penasaran dengan kehidupan pribadi Yuriko. Apakah ia senang bermain piano, mengunjungi galeri seni, atau melakukan upacara minum teh? Namun kenyataannya, hobi Yuriko jauh berbeda. Ia terobsesi dengan dunia Kamen Rider, khususnya dengan sosok Tojima yang kini viral karena beraksi dengan topeng Rider. Cerita pun mundur ke masa kecil Yuriko, di mana dahulu sang ayah ingin menanamkan semangat keberanian padanya lewat sosok Tackle, pahlawan wanita pertama dalam serial Kamen Rider Challenger. Karena terinspirasi oleh Tackle, Yuriko kecil sering menirukan jurus-jurus idolanya. Namun pada suatu hari, ia menemukan kaset video lama berisi episode ke-30 Kamen Rider Challenger yang belum pernah ia tonton. Begitu diputar, judulnya langsung membuatnya terpukul, di mana itu menunjukkan kata selamat tinggal sosok Tackle. Mengetahui bahwa idolanya tewas di episode tersebut, Yuriko kecil hancur hati dan menangis sejari-jarinya. Saat ayahnya pulang, ia menemukan putrinya dalam keadaan kalut dan tenggelam dalam kesedihan mendalam. Momen yang kelak membentuk obsesinya terhadap dunia Kamen Rider hingga dewasa. Setelah beberapa waktu, kondisi mental Yuriko akhirnya kembali pulih berkat dukungan sang ayah. Ia meyakinkan putrinya bahwa tindakan tersebut, Tackle dalam serial Kamen Rider Challenger bukanlah akhir yang tragis, melainkan bentuk pengorbanan untuk melindungi Challenger dan membuktikan dirinya sebagai pahlawan wanita terkuat. Nama Yuriko sendiri bahkan diberikan sebagai penghormatan kepada nama asli Tackle, yaitu Misaki Yuriko, dengan harapan putrinya tumbuh menjadi wanita yang cantik sekaligus tangguh. Beberapa hari kemudian, sang ayah menghadiahkan kostum Tackle buatan tangan untuk Yuriko, sambil meyakinkan bahwa semangat Tackle masih hidup dan akan diteruskan olehnya. Kenangan masa kecil itu terlintas di benak Yuriko saat ia sedang mengajar, dan membuatnya kehilangan fokus dan tanpa sadar menuliskan hal yang sedang dipikirkannya. Sementara itu, Nakao Hachiro tengah memerintahkan anak buahnya melakukan perampokan minimarket kelima, dan kali ini ia sendiri akan turun tangan. Di sisi lain, Yuriko sedang diharapkan pada pengakuan cinta dari muridnya bernama Asano. Namun sebelum ia sempat menjawab, polisi tiba-tiba datang untuk menangkap para Shocker KW yang tengah beraksi. Kejadian itu pun membuat Yuriko spontan berlari mengejar mereka, sementara Asano didorong rasa penasaran ikut berlari di belakangnya. Di tempat lain, Tojima terlihat bangga karena berita tentang aksi heroiknya dengan Rider Kick menjadi sorotan media. Tanpa sengaja, ia mengetahui bahwa para Shocker KW sedang beraksi di minimarket dekat tempatnya berada. Meski tak memakai topeng, Nakao dan anak buahnya tidak mengenalinya. Dan tak lama kemudian, Yuriko dan Asano tiba di lokasi. Namun mereka terlambat, di mana para penjahat sudah beraksi. Tanpa memedulikan siapapun, Yuriko melakukan hal yang mengejutkan semua orang. Ia kemudian menggunakan kostum Tackle Tobrut yang dulu dibuatkan oleh ayahnya, lalu menyerahkan tasnya kepada Asano agar dijaga. Dengan semangat membara, Yuriko malah menerjang ke arah para Shocker KW, namun gerakannya yang terlalu berani membuat banyak mata tertuju pada sosoknya. Salah satu anggota Shocker sempat mengejeknya, mengatakan bahwa tubuhnya saja yang besar, tapi pikirannya masih seperti anak kecil. Mendengar hinaan itu, Yuriko langsung melayangkan serangan cepat dan menjatuhkan seluruh lawannya satu persatu. Di mana setelah menang, ia mengambil kembali tasnya dan meminta Asano untuk merahasiakan identitasnya sebelum pergi meninggalkan tempat kejadian.
Sementara itu, Nakao dan para pengikutnya masih bertahan meski sempat terhempas oleh serangan Yuriko. Di tengah suara sirene polisi yang semakin dekat, Nakao bersikeras bahwa dirinya tetap lebih memihak Shocker daripada sosok Rider, lalu melarikan diri bersama anak buahnya. Keesokan harinya, berita tentang kemunculan Tackle Tobrut menjadi viral di seluruh negeri. Yuriko yang melihatnya dari rumah merasa senang dan bangga. Namun di sisi lain, adegan berpindah ke markas para Shocker KW, di mana 3 anak buah Nakao tampak kebingungan dan berencana bersembunyi di rumah kerabat mereka untuk sementara. Sedangkan Nakao sendiri sedang sibuk menatap topeng monster baru yang ia buat, dirancang agar pertarungan selanjutnya semakin sempurna. Baginya, jika sudah ada Kamen Rider dan Tackle, maka harus ada monster boss yang menjadi lawan seimbangnya. Ia pun kemudian mengajak ketiga anak buahnya untuk melancarkan aksi baru malam itu juga. Adegan pun kemudian bergeser ke sebuah minimarket bernama Rosma, di mana seorang streamer tengah melakukan siaran langsung sembari membeli banyak cemilan. Namun, di tengah siarannya, perampokan oleh Shocker KW pun terjadi. Alih-alih panik, sang streamer malah mengganti judul live streamnya untuk menyesuaikan situasi dan membuat jumlah penontonnya melonjak drastis dan bahkan diliputi oleh berbagai media. Tojima dan Yuriko yang sama-sama menonton siaran itu segera bergerak menuju lokasi tanpa mengetahui bahwa mereka sedang menuju tempat yang sama. Karena keduanya selalu memakai topeng saat beraksi, mereka tidak menyadari identitas satu sama lain. Sesampainya di lokasi, seorang pengunjung berusaha menghentikan Nakao yang tengah mengambil uang dari kasir. Saat tangan pengunjung itu ditepis, Nakao menatapnya tajam dan bertanya pihak mana yang ia bela. Semua orang terkejut melihat sosok itu, termasuk Tojima dan Yuriko. Sebagai sesama penggemar sejati dunia Kamen Rider dan Shocker, mereka berdua sadar bahwa tindakan Nakao dan kelompoknya telah menodai nama baik Shocker asli yang selama ini mereka kagumi. Dan kemudian muncullah sosok Shocker sejati atau yang paling asli.